Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mahasiswa pendidikan kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Umi Mukaromah. Saya Gina Fadila Karamina. Saya Nahari Fortuna Averus. Dan saya Mutia Mujahidah. Akan mempraktikkan cara penggunaan beberapa alat di laboratorium kimia. Alat-alatnya yaitu yang pertama ada neraca Ohaus atau neraca 4 lengan, ada mortal dan alu, ada labu Erlenmeyer, corong, gelas arloji, gelas ukur, buret, pipet volume, dan statif. Selanjutnya, penggunaan neraca Ohaus akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan memperagakan cara menggunakan neraca Ohaus yang berfungsi sebagai alat pengukur suatu benda padat dalam satuan gram. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu piringan beban, skala yang terdiri dari desimal, satuan puluhan, dan ratusan, batang penyangga, dan alas neraca. Pertama-tama kita akan melakukan pengenalan dengan cara meletakkan piringan pada pengait seperti ini. Lalu kita akan geser sedikit demi sedikit ininya yang di pojok sini sebagai pengenalan. Dengan sedikit bantuan spatula sebagai penyeimbang. Cara penglihatannya, mata kita harus sejajar dengan skala yang ditunjukkan pada angka 0 ini agar tidak terjadi kesalahan paralaks. Baik, setelah tepat pada angka 0, kita akan meletakkan kaca arloji pada piringan beban. Terjadi perubahan, lalu kita akan geser sedikit demi sedikit skala satuan. Bila tidak terjadi perubahan, maka kita akan melanjutkan menggeser pada satuan puluhan. Silakan aja sama Andi. Pada saat setimbang, kaca arloji memiliki massa yang dapat diketahui sekitar 10 ditambah 4 ditambah 0,475, sehingga massa arloji bisa diketahui sebesar 14,475. Pada percobaan kali ini kami akan mengukur garam sebanyak 2 gram. Sebelum kami meletakkan garam pada kaca arloji, pertama-tama kita geser terlebih dahulu beban pada satuan sebanyak 2 gram. Lalu baru kami masukkan garam sedikit demi sedikit pada kaca arloji. Tidak boleh terjatuh pada beban piringan, namun harus tepat pada kaca arloji karena akan mempengaruhi. Baik, ini terlalu banyak sehingga dikurangi lagi.
Emang harus besok ya sebelah ini mau minggunya kapan sih? Oke, baik. Ini dalam keadaan setimbang, tepat pada 2 gram dan menunjukkan garis tepat sejajar dengan angka 0. Baik, saya di sini akan mempraktikkan cara penggunaan mortal dan alu yang biasa digunakan untuk menumbuk bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum. Pertama, kita masukkan bahan. Di sini kami menggunakan garam untuk ditumbuk. Masukkan garam secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Lalu haluskan. Cara menumbuknya, pertama seperti ini, lakukan seperti ini. Lalu haluskan dengan cara memutar alu. Setelah bahan halus, bahan siap untuk digunakan. Sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang cara mengukur volume pada gelas ukur. Hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alatnya. Yang pertama itu ada gelas kimia, corong, gelas ukur, dan pipet tetes. Gelas ukur di sini gunanya untuk menampung larutan. Larutan ini ada aquades. Lalu corong ini untuk memindahkan larutan ke dalam gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur skala larutan. Lalu pipet tetes untuk mengambil larutan dengan jumlah sedikit. Misalnya kita ambil sampel larutan di sini adalah 20 ml. Kita pertama-tama menuangkan aquades ke dalam gelas ukur. Agar volume tepat pada skala 20 ml, kita menggunakan pipet tetes. Dan posisi mata harus sejajar dengan skala. Untuk membaca skala pada gelas ukur, cekungan harus berada pada garis ke 20 ml. Seperti yang kita lihat. Baiklah, saya di sini akan menerangkan bagaimana cara penggunaan pipet volume. Yang pertama, alat yang digunakan yaitu pipet volume. Yang kedua adalah bola hisap. Dan yang terakhir ialah labu Erlenmeyer. Dalam tabung Erlenmeyer ini terdapat aquades. Pipet volume ini terdapat 2 cara untuk menggunakannya. Yang pertama dengan cara manual, yaitu dengan dihisap menggunakan mulut. Lalu penggunaan yang kedua yaitu menggunakan bola hisap. Cara pemasangannya ya seperti ini. Dalam bola hisap ini terdapat huruf A, huruf S, dan E.
A yang berarti air, yaitu penggunaannya dengan cara menekan huruf A dan menekan bola hisap. Yang akan terjadi ialah bola hisap akan mengempis. Kemudian cara untuk menaikkan larutan agar masuk ke dalam pipet volume yaitu dengan menekan tombol S. Lihat pergerakannya. Setelah selesai lepas, dapat dilihat Aquades masuk ke dalam pipet volume. Lalu mengeluarkannya dengan menekan tombol E. Lihat yang terjadi. Larutan keluar dari pipet volume. Baik, di sini saya akan menerangkan alat selanjutnya yaitu buret. Buret biasa digunakan untuk titrasi asam basa dan larutan yang ada di dalam buret ini biasanya larutan yang bersifat basa. Kita akan melakukan titrasi menggunakan di sini ada larutan asamnya. Lalu ini indikatornya, anggap saja ini indikator. Cara menggunakan buretnya itu seperti ini. Letakkan buret pada statif. Letakkan larutan asam di bawahnya. Sebelumnya ditetesin dulu menggunakan indikator. Cukup dengan 3 tetes. Cara titrasinya, buka buret. Tekniknya menggunakan 3 jari. Buka secara perlahan agar larutan basa yang ada di dalam buret menetes secara perlahan. Goyangkan larutan asam yang berada pada labu Erlenmeyer hingga warnanya berubah. Mungkin cukup sekian pengenalan alat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari siswa-siswi Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.